Kalau di Saham, secara kebudayaan tradisi mereka masih punya jejak gitu ya, masih punya jejak. Budaya tradisi itu masih punya jejak walaupun tidak signifikan gitu. Misalnya mereka beberapa orang masih bisa menari tradisi gitu. Tapi lagi-lagi yang menjadi masalah adalah keterputusan kehidupan tradisi mereka dengan kehidupan modern yang sekarang gitu ya. Masuk ke mereka banyak hambatan ya, karena karakter masyarakat pertama adalah sangat curiga dengan orang-orang baru gitu. Itu kita datang ke keramaian-keramaian gitu untuk melakukan pembicaraan ngobrol santai dengan mereka. Di sana di ngobrol santai kita sisipkan apa tujuan kita ke sini gitu. Kita bergerak sendiri untuk sosialisasi ke masyarakat. Nah, hambatannya di sini kita harus mendatangi masyarakat, dan karena waktu dan kemudian tenaga akhirnya kita terbatas sosialisasinya, terbatas pada lingkungan yang bisa kami jangkau gitu. Orang yang harus terjun ke sini itu orang yang itu tadi, pertama harus mempunyai bakat organisatoris. Gak semua pekerja teater kan punya itu gitu loh. Itu saya bilang, kalau saya kayak saya maupun Ipet mungkin bukan tidak bisa, tapi perlu persiapan. Bagaimana sih meyakinkan orang, utamanya kalau itu tadi mereka para petani, orang yang nggak punya basic itu, nggak pernah berkesenian gitu, terus meyakinkan untuk menjadi kelompok. Jadi ini kan setengahnya kelompok kesenian juga gitu. Gimana tuh? Nah, itu ada teknik-tekniknya pasti. Iya, mereka orang yang udah nampaknya orang udah pada sibuk gitu, dan kegiatan kesenian ini kan kegiatan yang juga mestinya orang datang ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu di antara orang-orang yang sudah berusia keluarga itu ya udah sibuk pagi di sini pagi banget ya, subuh gitu berangkat sore kan, pulang siang bahkan sore hari itu udah nggak ada minat lagi untuk kegiatan seperti itu gitu. Kalau untuk menjadikan orang-orang tua itu, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi kelompok komunitas kreatif memang kesulitan. Itu sebabnya kami sasaran jarinya berubah. Kita mau diskusi. Sore ini kita mau dibagi jadi 4 kelompok. Masing-masing nanti diskusikan tentang gagasan, terus tujuan, sama manfaatnya. Jadi kita di sini ada kita bentuk 2 kelompok komunitas. Yang pertama di Saham dan yang kedua di Pate. Nah, kalau di Saham itu mereka memberi nama sendiri dari awal, itu namanya KKS, Komunitas Kreatif Saham. Kalau yang di Pate itu mereka menamai diri mereka dengan KKP, Komunitas Kreatif Pate. Dalam pemikiran saya pribadi, semua peserta pemberdayaan itu dipisah, karena kan di sini programnya 2, video dan teater. Jadi peserta pemberdayaan itu dipisah antara yang video punya kelompok sendiri dan teater punya kelompok sendiri. Karena kita kemarin ngelihat di sini, kita memperhatikan juga setelah beberapa hari setelah dari akhir bulan Mei sini, para warga di sini terutama orang tua itu sangat sibuk. Mereka banyak waktu. Informasikan dulu bahwa program ini sangat bagus dan bermanfaat untuk masyarakat setempat ya, yang terutama ETM, karena dia lebih ke pendidikan yang tadinya pembelajaran, kebudayaan.
mata air cuma satu, di situ cuma pancuran. Kalau ramai orang kan misalnya bikin acara gitu susah gitu, lama, punya waktu yang banyak, Pak. Kadang-kadang kita mau cepat jadi terlambat gitu. Itu yang kesulitan. Ini kalau enggak ada air nih kan sulit bagi kami. Saya sih gini, kalau bisa sih ya boleh bangun itu tong-tong air, atau boleh air itu masing-masing rumah gitu diangkatkan ke dalam rumah, masukkan ke dalam rumah. Kita menggiring mereka untuk mengenali, memetakan, dan kemudian mencari solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi di kampung gitu ya. Pembicaraan dengan kader-kader PNPM sering terjadi masalah ketika program PNPM itu dilakukan, dijalankan. Mereka sangat bermasalah dengan ganti rugi tanah gitu, ganti rugi wilayah, kemudian masalah hutan adat dan sebagainya gitu. Nah, dengan pendekatan kebudayaan sini, dengan tema presentasi yang diangkat ini, dicoba untuk mengetahui sebenarnya masalahnya itu terletak di mana gitu. Seperti masalah hutan, kemudian masalah perkebunan, dan masalah konflik yang terjadi di desa seperti itu. Itulah remaja itu relatif jauh lebih mudah gitu, rasa ingin tahunya banyak, keinginan waktunya masih banyak gitu. Dan menurut saya sebenarnya mereka inilah target sebenarnya yang paling yang bagus karena waktunya masih panjang gitu. Kalau orang tua berapa lama lagi mereka gitu loh. Anak-anak kita kumpulin, kita ngobrol gitu. Pertanyaan mendasarnya misalnya kira-kira apa sih yang menurut kalian itu, istilahnya itu apa sih kegelisahan kalian gitu. Kemudian anak-anak itu saya kumpulkan terus jadi dalam kelompok-kelompok diskusi kecil gitu. Kalau nggak salah ada 5 kelompok waktu itu. 5-5-nya menyinggung soal kedisiplinan kan itu. Terus saya suruh mereka bikin sinopsis gitu. Tapi ternyata sinopsisnya itu sama sekali tidak mewakili apa yang ingin disampaikan gitu. Dan ya mereka belum bisa bikin sinopsis lah gitu. Jadi karena waktunya sangat pendek, maka akhirnya sudah saya ajak berunding, dan mereka akhirnya sepakat bahwa ya udah Pak Budi aja lah yang merangkum ceritanya. Bisa menjadi PNPM juga ambil bagian di sana. Mitra lah gitu ya. Iya, jadi mitra untuk menyelenggarakan itu. Ya. Karena komunitas kreatif kan memang dibentuk oleh PSF untuk mendukung PNPM bersama-sama. Bersama-sama. Sehingga nanti ketika kami presentasi, satu PNPM juga ikut di sana menjadi mitra untuk menyelenggarakan presentasi itu, dan PNPM juga akan ada sambutan dan sebagainya di sana. Kita harus membina sendiri hubungan dengan PNPM, mencari bentuk sendiri hubungan dengan PNPM di masing-masing wilayah seperti itu. Peniru. Karena mereka kan menggali yang tadinya masyarakat tidak kreatif, anak muda khususnya ya. Kalau saya lihat dengan kawan-kawan yang hadir di Desa Saham, yang tadinya tidak kenal seni, mereka kenal. Dan ketika
ada kesenian daerah yang sudah hampir hilang dimunculkan lagi. Jadi itu yang bagus ya kalau saya lihat dengan hadirnya kawan-kawan seni dan kreatif ini. Mereka agak kesulitan mengembangkan ya kesenian daerah di sini. Di Rumah Panjang ini punya bakat atau talenta tari ya. Cuma kadang ya mereka susah untuk mengembangkan diri. Kalau seperti ini ya, terutama datangnya rombongan dari tim kreatif dari Jakarta, sangatlah membantu mereka dalam kegiatan ya untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Mungkin bagi kami melihat sih sangatlah cocok karena mereka juga menuangkan ide yang sangat yang dibutuhkan dengan kebudayaan setempat gitu. Apalagi saya lihat dalam gerak tari itu memang ada baiknya seperti itu gitu. Bagaimana caranya? Siswa saya mendapat pengetahuan tentang misalnya gimana kegiatan yang dilakukan ini oleh K2 ini kan. Jadi ya, menurut saya memang bagi siswa ya sangat berarti ini. Ya, kan selama ini mungkin mereka punya talent, punya bakat ya terpendam ya mungkin ya. Karena tidak ada wadah, tidak ada apa. Ya, kita tidak tahu, kita tidak bisa menggali bakat yang mereka miliki. Jadi mungkin dengan adanya ini ya mungkin mulai kelihatan ya mereka itu punya bakat. Nah, jadi dengan adanya PNPM yang bergerak di bidang ini ya makanya saya itu agak dalam hati saya kok ada gitu ya PNPM ya seperti ini gitu. Sebenarnya itu banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat di sini. Saya juga secara pribadi karena anak saya juga terlibat yang tadinya tidak biasa ya tampil atau menari ya sekarang mereka terbuka juga. Selain kegiatan yang seperti inilah ya sangat mendukung kepada masyarakat di sini. Itu presentasi kelompok peserta komunitas kreatif di Saham. Nanti bercerita tentang tema umumnya adalah masalah hutan, itu pelestarian hutan, dan kemudian masalah konflik yang sering terjadi di desa-desa di sini, yaitu tentang perebutan wilayah.
salah satu juga momen yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya warga di Dusun Saham, terutama apalagi yang saat sekarang ini proses terkait dengan perencanaan pembangunan yang secara partisipatif tentu sangat membutuhkan dari kehadiran dan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Tadi dari tayangan itu tidak kalah sebenarnya dari apa yang sebenarnya kita pernah lihat di TV gitu ya, dan di teater di tingkat kota-kota besar, dan saya sangat apresiasi sekali dengan ini. Dan ini mungkin nanti kita bisa kembangkan karena ini sesuatu yang lain daripada yang lain, bisa dibuat contoh maupun bisa ditiru sebenarnya oleh PNPM, dan kegiatan ini sebenarnya bisa juga dimasukkan di dalam salah satu kegiatan PNPM dari kegiatan peningkatan kapasitas sebenarnya. Jadi bisa diakses kegiatan PNPM untuk mengadopsi kegiatan ini. Dan ini mungkin nanti kita bisa kembangkan. Saya tanggal 12 sudah mengundang teman-teman kami dari beberapa kabupaten lain untuk ikut hadir, sehingga mereka juga bisa melihat hal ini, tidak hanya kami dari provinsi dan hanya di Kabupaten Landa ini saja, tapi kabupaten-kabupaten lain sudah kami undang nanti di tanggal 12 melihat hasil karya kreativitas dari anak-anak desa di sini. Saya melihat ini ada pola baru yang dikembangkan yang disebut dengan komunitas kreatif ini sangat-sangat bagus karena langsung menyentuh pada masyarakat. Ini kegiatan yang sangat diharapkan dapat dikembangkan di daerah-daerah terutama seperti Landak yang masih dikategorikan masyarakat yang miskin. Jadi kita berharap dengan pemerintah pusat program ini bisa diperluas, diperbanyak, dan dari pemerintah daerah setiap kali diminta sharing untuk mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM masyarakat mandiri pedesaan ini. Jadi saya kira pemerintah daerah siap untuk melakukan mendukung kegiatan ini supaya dapat dilaksanakan di Kabupaten Landak.